الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بعيد الأضحى وجعل بعد سيدنا المصطفى إبراهيم إماما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن إليه منتمى فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من في الأرض والسماء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ditakdir dan masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama merayakan Idul Adha. Semoga kita tercatat menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Bukan hanya kita, akan tetapi keluarga kita, anak turun kita juga tercatat menjadi orang-orang yang mulia dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin, di antara sekian banyak nabi dan rasul, di dalam kitab Jala'ul Afham ada setidaknya 3 nabi yang dijuluki dengan julukan bapak. Yang pertama adalah Abul Bashar, bapak manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebut kita segenap manusia dengan panggilan ya bani Adam qad anzalna alaikum libasai wari sawatikum warisha. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan, dan seterusnya. Hadirin, Allah dengan tegas menyebut kita ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Berarti kita semua manusia menurut iman dan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah turunan dari Nabi Adam alaihissalam. Sehingga jika ada orang yang punya teori yang lain dari ini, maka kita sebagai umat Islam menolaknya dengan tegas. Hadirin, apalagi manusia dikatakan dari kera, apalagi Nabi Adam punya ibu, punya ayah dan seterusnya. Itu jelas penyesatan dan kebodohan di tengah umat, waliyadzubillah min dzalik. Karena itu Nabi Adam dijuluki Abul Bashar, karena sumber dari seluruh manusia adalah dari beliau dan keturunan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, hadirin, ada nabi yang dijuluki Abul Bashar Tsani, bapak manusia yang kedua, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa dijuluki bapak manusia yang kedua, hadirin? Karena ketika banjir tofan, seluruh manusia yang tidak beriman, manusia yang hidup di alam bumi ini semuanya mati, tertimpa banjir yang begitu dahsyat tersebut, kecuali manusia yang naik kapal perahu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dan pengikutnya, itulah manusia-manusia yang selamat. Dan kita semua manusia saat ini adalah keturunan dari Nabi Nuh, atau keturunan dari orang yang ikut di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam.
Karena itu Nabi Nuh dijuluki Abul Basyarus Tsani, bapak manusia yang kedua. Kemudian yang ketiga hadirin, ada nabi yang dijuluki dengan julukan bapak, tapi julukan beliau lebih unik lagi, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang tak lain dan tak bukan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa Nabi Ibrahim dijuluki ayahnya para nabi? Karena selain beliau nabi dan orang mulia di sisi Allah hadirin, karena keturunan Nabi Ibrahim banyak yang menjadi nabi dan rasul. Bahkan Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Yusuf, semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak nabi-nabi itu turunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Siti Maryam, yang mana beliau adalah ibu daripada Nabi Isa alaihissalam, itu pun dirunut ke atas turunan daripada Nabi Ishak, yang mana Nabi Ishak adalah anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga hadirin, Nabi Ibrahim punya anak yang satunya lagi, yakni Nabi Ismail. Turunan dari Nabi Ismail pun banyak yang menjadi orang-orang hebat, dan puncaknya turunan beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sendiri pun turunan dari Nabi Ismail, yang mana itu adalah putra langsung dari Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan kemuliaan yang sedemikian rupa? Beliau seorang nabi, bahkan Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan engkau wahai Ibrahim untuk segenap manusia menjadi imama, panutan, pemimpin. Kenapa hadirin? Bukan hanya berhenti di situ hadirin, tapi keturunan beliau semuanya rata-rata banyak yang jadi orang soleh dan banyak yang jadi nabi dan rasul. Puncaknya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita perhatikan dan kita ambil pelajaran kali ini hadirin. Kenapa Nabi Ibrahim dimuliakan oleh Allah dan turunannya pun dijaga, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Allah subhanahu wa ta'ala membocorkan rahasia kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan itu semua. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, perintah kepada Nabi Ibrahim bikalimatin, dengan kalimat-kalimat, perintah-perintah, fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan semua perintah tersebut hadirin. Perintah yang kecil, Nabi Ibrahim disuruh motong kuku, beliau pun memotong kuku. Nabi Ibrahim disuruh untuk mencabut bulu di ketiak, beliau pun cabut itu hadirin. Sunnah-sunnah, perintah-perintah yang kecil beliau perhatikan, lakukan dengan sempurna. Yang lebih besar, tatkala beliau disuruh khitan, maka tidak pakai pikir panjang, langsung dipotong dengan alat seadanya, kapak seadanya. Yang zaman itu tidak seperti zaman sekarang ketajamannya hadirin. Sakitnya dapat kita bayangkan. Dan lebih dari itu, Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan ketika diperintah untuk memotong anaknya alias kurban, beliau pun melaksanakan itu dengan sempurna. Nabi Ismail alaihissalam, singkat cerita, dibaringkan, dan sudah pisau yang ada di tangan Nabi Ibrahim sudah diayunkan dan menggores daripada leher putra tercintanya yang dinanti puluhan tahun. Beliau lakukan itu hadirin sendiri, seorang ayah yang harus menyembelih anak yang didambakan lama. Kita ini hadirin ketika motong hewan kurban, sunnahnya kita yang berkorban, yang memotong, kita potong sendiri kalau kita mampu hadirin. Akan tetapi kebanyakan dari kita tidak mampu. Kita tidak tega lihat darah, padahal itu darah hewan hadirin. Bagaimana ini perasaan dari Nabi Ibrahim saat itu hadirin? Akan tetapi ini perintah Allah, maka beliau laksanakan itu dengan sesempurna mungkin hadirin. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyebutkan seorang nabi yang melaksanakan perintah Allah dengan sempurna kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'atammahun, kata Allah, Nabi Ibrahim, hambaku ini melakukan perintahku dengan sempurna. Sempurna itu ada tingkatannya hadirin. Contoh, misal timnas kita targetnya menang,
itu target sempurna. 1-0 sudah menang, sempurna itu hadirin. Tapi kalau menangnya sampai 7-0, 8-0, oh tambah hebat lagi. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sempurna melaksanakan perintah Allah, dan saking sempurnanya Allah Subhanahu wa taala memuji beliau, wa Ibrahim alladzi waffa, dan hambaku Ibrahim yang benar-benar sempurna di dalam melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu nabi yang disebut sempurna kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kita Muhammad bukan hanya sempurna, akan tetapi beliau lebih dari sempurna. Karena itu Allah memuji Nabi Muhammad, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah, dan dari tengah malam engkau bertahajudlah wahai Nabi Muhammad, nafilah, sebagai tambahan, sebagai kelebihan di atas kesempurnaan. Karena itu tidak ada makhluk yang lebih mulia kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Dan setelah Nabi Muhammad, di bawah beliau tidak ada nabi dan rasul yang bisa duduk di bawah Nabi Muhammad, derajat di bawah Nabi Muhammad, kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau dinyatakan sempurna dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah menyatakan tersebut. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita pengen jadi orang yang mulia di sisi Allah, dan kemuliaan itu bukan hanya untuk kita sendiri hadirin, maka jadilah kita orang-orang yang sesempurna mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirin sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri tentu mendambakan kita ini jadi orang mulia di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Dan tidak hanya itu hadirin, kemuliaan itu tidak hanya pengen kita raih berdua suami istri, akan tetapi juga anak keturunan kita, keluarga kita yang lain agar mendapatkan kemuliaan tersebut hadirin. Karena itu kuncinya laksanakan apa yang telah dilaksanakan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mengabdi kepada Allah, taat kepada Allah dengan sesempurna mungkin. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW kita jalankan, dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita pun laksanakan. Lihat bagaimana percontohan di depan kita Nabi agung kita Muhammad SAW. Beliau sempurna di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi hadirin? Keluarga beliau, keturunan beliau menjadi ulama di mana-mana hadirin. Semua keturunan orang-orang yang punya nasab nyambung ke Rasulullah banyak yang jadi ulama-ulama besar hadirin, dan puncaknya nanti akan datang seorang keturunan Rasulullah yang bernama Imam Mahdi, yang nanti beliau akan menjadi imam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pun menjadi makmumnya, tidak berani menjadi imam. Karena berkah kesempurnaan ibadah yang dilaksanakan Rasulullah, keturunannya pun menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti di situ hadirin, bahkan kita umat Nabi Muhammad pun menjadi umat yang paling mulia, mengalahkan umat yang lain. Berkah kesempurnaan ibadah pengabdian dari Nabi kita Muhammad SAW, kita pun terangkat menjadi umat yang paling mulia. Hingga kelak di akhirat tidak ada satupun umat yang boleh memasuki surga kecuali umat Nabi Muhammad terlebih dahulu memasukinya. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita pengen jadi orang mulia, dan kemuliaan itu bukan hanya untuk kita sendiri tapi untuk anak keluarga kita juga hadirin, maka sesempurna mungkin kita meneladani dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah kita jaga hadirin, yang wajib kita jaga. Tidak usah muluk-muluk hadirin pulang dari sini. Jadilah kita seorang ayah dan ibu yang menjaga sholat 5 waktu, lebih-lebih dengan berjamaah, lebih-lebih lagi dengan khusyuk menjalankan sholat tersebut. Maka jangan mimpi hadirin kita punya anak yang baik, anak yang soleh, anak yang mulia dunia akhirat, tapi kita sebagai ayah dan ibu ternyata tidak sholat. Tidak akan ada kemuliaan dan keberkahan orang yang hidup tanpa sholat hadirin. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Sholat ini hadirin adalah kunci keberkahan, keberkahan rizki dan lain-lainnya hadirin. Kalau Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah dengan begitu luar biasa pengorbanan, bahkan anak pun dikorbankan, kita tidak perlu seperti itu hadirin. Kita cuman berkorban waktu, berkorban tenaga, harta pun jika kita mampu. Akan tetapi hadirin, kalau kita laksanakan itu, maka Allah akan memberikan apa yang telah diberikan kepada orang-orang terdahulu.
Karena itu pulang dari sini, mari kita sebagai ayah dan ibu rubah rumah kita, hidupkan sholat di rumah kita, lebih-lebih sholat sunnah, duha, qabliyah, ba'diyah kita hidupkan hadirin, sehingga kesolehan ibadah yang kita lakukan tersebut tidak akan mengena kita saja, akan tetapi anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita pun insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari ibadah yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, sepulang dari Idul Adha ini, mari kita teladani Nabi Ibrahim yang begitu sempurna melaksanakan perintah Allah. Perintah yang kecil maupun perintah yang besar, beliau laksanakan dengan sesempurna mungkin, hingga beliau pun menjadi Abul Anbiya, ayahnya para nabi, anak turunnya jadi para nabi dan orang-orang saleh. Semoga kita bisa meniru beliau dan benar-benar kita jadikan orang yang mulia. Anak istri kita, keluarga kita juga dijadikan orang-orang yang mulia, mulia di dunia, mulia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin.